Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Fatima Zararif dari kelas F. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk korupsi dan contoh-contohnya. 1. Kerugian keuangan negara. Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan kekayaan seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia. Contoh, kerugian keuangan negara PT Asabri, kasus yang dilakukan oleh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Asabri menjadi yang terbesar di Indonesia. Kedua, suap menyuap, yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh, menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap. Ketiga, pemerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguntungkan diri sendiri dan atau pihak lain, namun memberikan tekanan dan merugikan pihak lainnya. Contohnya uang. Contohnya uang pemerasan dalam bentuk nominal uang bisa dilihat pada saat ini, di mana banyak sekali pinjam-pinjaman online yang tidak memiliki izin resmi dari OJK. Perihal sistem meminjamnya meminta bunga lebih tinggi, bahkan kadangkala disertai dengan ancaman pembunuhan atau mentoran dan lain sebagainya. Keempat, perbuatan curang adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Contoh, perilaku curang dalam kehidupan sehari-hari, korupsi, nepotisme, jual beli, sekolah, pekerjaan masyarakat. Kelima, penggelapan dalam jabatan adalah seorang pejabat Penggelapan dalam jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara. Contoh, penggelapan dalam jabatan yang bisa terjadi sebagai karyawan yang memiliki jabatannya sebagai kepala gudang yang menggelapkan atau menyimpan barang perusahaan yang ditunjukkan untuk keperluan atau kepentingan pribadi. Keenam, benturan kepentingan merupakan suatu kondisi di manapun pertimbangan pribadi mempengaruhi dan atau dapat menyingkirkan profesionalitas seseorang pejabat dengan pegawai di LKPP dan dalam mengembangkan tugas. Contohnya, benturan kepentingan dalam pengadaan orang atau badan yang ditunjukkan untuk menghadirkan dipilih melalui proses seleksi tender. Proses ini harus berjalan secara bersih dan jujur. Pihak dengan rekam jejak terbaik dan harga yang kompetitif yang dipilih untuk menjaga keadilan pihak penyeleksi tidak boleh ikut menjadi kandidat. Jika pihak penyelesai termasuk dalam kandidat, maka sangat dekat dengan konflik kepentingan. Ketujuh, gratifikasi pada dasarnya adalah suap yang tertunda-tunda atau sering juga disebut suap terselubung. Pegawai negeri atau penyelenggaraan negara PN yang terbiasa menerima gratifikasi terlarang lama-kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain seperti suap, pemerasan, dan korupsi lainnya. Contoh, menerima honor ketika menjadi narasumber. Kedua, memberikan hadiah pada orang lain. Gratifikasi diperbolehkan jika pemberian hadiah, oleh-oleh, souvenir, atau teman pada tetangga dalam jumlah yang wajar. Pemberian hadiah ini tidak berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan penyelenggara negara. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.